Market Analysis 12 Januari 2023, ringkasan atau singkat dari outlook fundamental untuk malam ini, terutama terkait dengan data inflasi, kira-kira akan seperti apa dan skenario-nya seperti apa. Namun demikian, penggerak sentimen market tetap terfokus kepada dua hal, yaitu terkait dengan reopening China dan juga kekhawatiran resesi, dan salah satu untuk menunjukkan kekhawatiran resesi tersebut adalah data inflasi nanti malam. Ini dikaitkan dengan proyeksi kenaikan suku bunga di pertemuan mendatang yaitu FOMC 1 Februari. Data China sendiri inflasi dirilis di angka 1,8% dan ini adalah sesuai harapan atau sesuai ekspektasi 1,8. Namun demikian juga mengalami peningkatan dari previous 1,6%. Sementara untuk basis bulanan berada di 0%, kemudian untuk PPI sendiri berada minus 0,7%, dibandingkan ekspektasi minus 0,1%. Terjadi pelemahan di sisi produser atau inflasi produser, tapi untuk saat ini data diperkirakan tidak akan mempengaruhi apapun yang akan diputuskan dari PBOC. Artinya, kemungkinan dalam beberapa hari ke depan kita masih tetap akan melihat kebijakan pelonggaran dari PBOC. Hal ini juga dikarenakan otoritas China yang mengutamakan dukungan lebih lanjut untuk ekonomi pasca reopening. Dan tentunya hal tersebut akan diikuti pula oleh Bank Sentral China yaitu PBOC dan kemungkinan kita akan dengarkan di tanggal 20 Januari mendatang. Sementara itu, ada beberapa preview tentang inflasi Amerika malam ini. Kemarin kita sudah sempat tunjukkan dari JP Morgan. JP Morgan memperkirakan inflasi Amerika akan dirilis lebih rendah daripada ekspektasi. Goldman Sachs juga memiliki pandangan yang serupa, diperkirakan akan rilis sedikit di bawah ekspektasi. 6,43% untuk yearly atau tahunan, sementara untuk monthly-nya berada di minus 0,06%. ANZ sendiri melihat inflasi Amerika dirilis di angka 6,8% di atas ekspektasi. Dan CIBC memperkirakan inflasi turun di angka 6,3%. Dari 4 bank tersebut menunjukkan bahwa hanya ANZ yang memperkirakan rilis data inflasi nanti malam untuk Amerika sedikit meleset, lebih tepatnya berada di atas 6,5%, yaitu 6,8%. Tentunya kalau kita bandingkan dengan data previous yang berada di 7,1%, 6,8 sebetulnya good number. Tapi investor ataupun pasar saat ini mengharapkan penurunan yang lebih signifikan di angka 6,5%. Sementara itu, National Australia Bank mengatakan data nanti malam kemungkinan akan menjadi petunjuk tambahan terkait dengan kebijakan selanjutnya dari FOMC 1 Februari yang akan diumumkan di tanggal 2 Februari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian seberapa penting data inflasi malam ini? Ya, inflasi yang melunak akan membebani dolar Amerika secara keseluruhan dan tentunya akan memicu minat terhadap aset berisiko. Sementara National Australia Bank mengatakan jika memang data sejalan atau bahkan lebih rendah dari ekspektasi, kemungkinan membuat pasar semakin nyaman dengan ekspektasi kenaikan 25 basis point daripada 50 basis point. Ya, berikut diagram yang secara ringkas untuk membuat Anda terbuka bahwa inflasi yang tinggi akan mengakibatkan ekspektasi kenaikan suku bunga naik lebih tinggi dan itu akan memperkuat dolar. Artinya tidak bagus untuk aset berisiko atau pasar lain seperti indeks saham ataupun gold. Lalu kemudian inflasi yang jika ternyata nanti malam dirilis lebih lunak atau lebih rendah, maka kemungkinan bisa memicu ekspektasi untuk kenaikan suku bunga yang lebih rendah. Artinya lagi bahwa kemungkinan Fed bisa saja melakukan kenaikan atau laju kenaikan yang lebih lambat. Dan itu adalah sinyal positif untuk yang lainnya kecuali dolar, di mana dolar melemah berarti sinyal positif untuk indeks saham, other currency, dan juga tentunya emas. Di Goldman Sachs, mereka memproyeksikan terkait dengan harga minyak Brent yang berpotensi mengejar $110 di kuartal ketiga tahun ini. Kepala Riset Komoditi Goldman Sachs dalam wawancaranya di TV Bloomberg mengatakan tentang full reopening China pasca Imlek akan berpeluang untuk mendorong harga minyak. Hal ini diakibatkan dengan reopening tersebut berarti mengaktifkan kembali semua armada transportasi seperti pesawat, kereta api, maupun mobil, sehingga akhirnya berpeluang terjadi lonjakan besar dalam permintaan minyak. Minyak Brent diperkirakan akan naik di angka $110 per barel di kuartal ketiga tahun 2023 dengan catatan itu pun jika China dan juga Asia lainnya dibuka sepenuhnya dari pembatasan COVID. Ya, tadi malam kalau Anda lihat dari pergerakan emas yang sempat terjebak dalam penurunan 1866. Namun kemudian saat penutupan dia berhasil rebound dengan sangat meyakinkan sampai 1877, 1878 meskipun akhirnya ditutup 1875. Itu pula yang mengakibatkan kami tetap yakin bahwa potensinya
kemarin secara teknikal emas betul-betul terjadi dip lalu kemudian rebound kembali. Di sisi lain, hal yang membuat rebound yang cukup tinggi adalah terkait dengan orang dalam Fed atau insider Fed yang mengatakan bahwa data pekerjaan ternyata tidak sekuat yang diperkirakan. Nick Timiraos dari Wall Street Journal menunjukkan data dari penelitian Fed yang juga menunjukkan secara detail bahwa pertumbuhan pekerjaan ternyata memang tidak sekuat yang diperkirakan. Ini merupakan sinyal tambahan bahwa Fed mungkin saja dalam pertemuan FOMC mendatang akan berpotensi memperlambat jalur kenaikan suku bunga setelah bulan Februari. Walaupun sampai saat ini kemungkinan yang paling potensial adalah di pertemuan bulan Maret. Dan kita lihat saja nanti data malam apakah inflasi cenderung melunak atau justru tetap tangguh. Ini adalah skenario untuk trading CPI malam ini. Akan dirilis di jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ekspektasinya adalah 6,5% untuk basis tahunan, sementara previous satu bulan sebelumnya dirilis di angka 7,1%. Jika ternyata skenario pertama aktual lebih besar daripada ekspektasi, asumsi saya adalah 6,7 atau bahkan sampai 6,9%. Maka ini akan mengakibatkan dolar akan mengalami kenaikan sampai resisten 1, sementara emas akan turun sampai support 1. Di sisi lain, kalau ternyata secara mengejutkan data aktual jauh lebih tinggi daripada ekspektasi, diasumsikan lebih dari 7%, maka US dollar kemungkinan berpotensi rebound sampai resisten kedua atau bahkan lebih. Artinya akan ada penguatan kembali dari sisi US dollar dan itu akan berdampak negatif untuk emas sehingga akhirnya tertekan sampai support kedua atau lebih dalam. Di sisi lain, skenario 1 tadi, kenapa kami hanya memperkirakan support 1? Karena kita juga tidak bisa mengabaikan ekspektasi dari aktivitas reopening China, terlebih dengan mendekati atau menjelang Imlek. Kemudian di skenario ketiga, kita memperkirakan aktual berada di angka 6,4 sampai 6,6%, berarti ini sesuai ekspektasi. Diperkirakan US dollar akan mengalami penurunan, sementara emas naik bisa sampai ke resisten 2 juga. Artinya, di sini mungkin saja akan terbuka untuk bahkan menyentuh level 1900-an. Nah, sementara yang paling meyakinkan jika memang ternyata aktual bisa jauh lebih rendah daripada ekspektasi. Asumsi saya adalah di bawah 6,4%, dan itu berarti US dollar akan mengalami penurunan di bawah resisten 2, dan emas naik di atas resisten kedua. Oke, inilah catatan yang pentingnya, kurang lebih seperti apa yang tadi sempat kita ulas. Skenario keempat sepertinya akan sulit terwujud, tapi skenario 3 masih sangat memungkinkan. Artinya, kita mungkin saja akan melihat angkanya berkisar 6,4 sampai 6,6%. Sementara itu, kalau ternyata skenario 1 yang terjadi, ini masih lebih berpeluang. Karena kalau kita lihat di sini, berarti asumsinya akan ada di kisaran 6,7, 6,9. Artinya lebih rendah dari previousnya. Hanya saja, kondisinya untuk skenario kedua sangat tidak diharapkan pasar. Walaupun ini bisa saja mengejutkan dirilis di angka 7 atau bahkan 7,1. Nah, reaksinya adalah kurang lebih kalau memang ternyata hasilnya muncul skenario 1, emas kemungkinan turun hanya sebagai koreksi sementara, dikarenakan short term bearish atau short term correction adalah tanda-tanda orang akan melakukan buy menjelang Imlek, dan itu yang kita tidak bisa pungkiri atau kita tidak bisa hindarkan. Terlebih, market akan nantinya menunggu terkait dengan FOMC di tanggal 1 Februari mendatang. Tapi jika hasil yang muncul adalah skenario ketiga, maka emas berpeluang naik dan kemungkinan muncul di zona 1900-an. Walaupun sebetulnya yang paling dibutuhkan untuk lebih tinggi dari 1900 adalah skenario keempat ini. Tapi dikarenakan mungkin saja terlalu minim, artinya belum tentu bisa terjejut, maka kita hanya bisa mengandalkan skenario ketiga atau mungkin skenario 1 yang bisa akhirnya mendorong untuk minat pembelian yang lebih tinggi. Dan untuk USD Japanese Yen sendiri, skenario 1 dan skenario 2 berpotensi memperkuat US dollar sehingga akhirnya USD Japanese Yen akan berpotensi mulai kenaikan. Sementara untuk skenario ketiga dan 4 berpotensi membuat dolar mengalami penurunan, dan itu berarti US Japanese Yen juga mengalami penurunan. Tentunya US Japanese Yen akan mengikuti pergerakan dari dolar dan juga US Treasury Yield. Sementara di sisi lain, untuk indeks saham, skenario 1 dan 2 berpotensi membuat indeks saham turun karena kekhawatiran pengetatan yang berlebihan. Lalu kemudian skenario ketiga dan 4 juga berpotensi membuat indeks saham rally. Tentunya ini adalah berlawanan dari dolar dan US Treasury Yield. Itu pun sebetulnya berlaku untuk other currency, di mana skenario 1 dan 2 membuat pound sterling ataupun euro akan mulai penurunan, sementara skenario ketiga dan 4 berpotensi membuat pound sterling ataupun euro mengalami rally. Yang tidak boleh Anda lupakan adalah terkait dengan data malam ini,
juga dirilis tentang initial jobless claim dan juga jobless claim for week average. Tentunya data pengangguran yang lebih tinggi akan mengakibatkan hal yang negatif untuk US dollar. Dan sebaliknya, jika ternyata data lebih rendah atau klaim pengangguran lebih rendah, maka US dollar berpotensi menguat. Tapi semua akan terfokus dengan rilis data inflasi, jadi tolong perhatikan, harap diperhatikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan kita tetap dalam fase wait and see sampai at least menjelang rilis data inflasi nanti malam. Jangan lupa bahwa bad news masih dibutuhkan untuk ekspektasi yang lebih positif bagi market. Artinya, kita bukan membutuhkan good news-nya atau bukan positif data, melainkan negatif data. Kembali dengan outlook dari DXY di grafik H4, kembali lagi kita masih melihat pola penurunan. Nampaknya kita masih belum akan beranjak terlalu jauh, karena market masih tetap menantikan data inflasi nanti malam. Ya, kita asumsikan saja apa yang terjadi saat ini adalah potential double bottom, kalau memang dilihat secara melengkung seperti itu. Tapi juga kita memiliki kecenderungan atau kemungkinan potensinya bukan double bottom yang bisa terlihat, melainkan kita mungkin saja akan mendapatkan pola yang kita sebut dengan inverse cup and handle. Ya, ini kaitannya dengan pola yang melengkung, kemudian didasari dengan hal tersebut, ada pantulan, bisa saja justru pantulan tersebut hanya terdiri dari setengah badan atau setengah gelombang tersebut. Tapi kalaupun dengan kecurigaan double bottom, ya itu bisa saja terjadi asalkan dia mampu tembus di atas level resisten neckline. Dan itu berarti polanya harus seperti ini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Pola yang saya maksud dengan double bottom, maka potensinya di bagian ini kecenderungannya adalah tajam. Sementara tadi, asumsi saya, kalau misalkan melihat ini sebagai pola yang melengkung, maka saya kecenderungannya melihat ini sebagai garis parabolik, lalu kemudian nantinya dia akan melengkung kembali, dan dengan ketinggian yang lebih rendah, maka kita dapatkan yang namanya inverse cup and handle. Jadi itulah perbedaannya. Dengan bagian cup, maka kemungkinan potensinya adalah dia tembus ke atas kalau memang ternyata cup and handle. Tapi dalam kasus ini adalah cup handle yang terbalik. Artinya potensinya adalah kemungkinan seperti ini. Tapi untuk sementara ini, kalau kita asumsikan bahwa kenaikan yang sebelumnya harusnya terjadi, digagalkan kembali dengan doji, maka kecenderungannya adalah cenderung kembali menguji level support atau bahkan turun. Nah, tapi semuanya kembali lagi dengan outlook ataupun data inflasi nanti malam. Nah, terakhir kalau kita lihat dari US Treasury Yield yang ternyata ditutup turun, maka ada peluang dolar pun akan kembali diseret untuk terjadi penurunan. Dan ini berarti menandakan apa? Menandakan apa yang kita curigai dengan rejection di pola resisten yang sama, mungkin akan memperbesar peluang terkait dengan terbentuknya pola head and shoulder. Ya, bagian ini adalah di bagian daily chart, sehingga kita masih membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan, bukan hanya hari ini.